Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, anak-anak kesayangan ibu di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu bersyukur kepada Allah karena meskipun kita belum bertatap muka, tapi masih diberi kesempatan untuk belajar dari jarak jauh. Oke, kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan terkait tematik 2A, materi matematika, subtema 3 dan subtema 4. Nah, sebelum Ibu mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, untuk lebih lanjut, ayo kita simak sama-sama penjelasannya dan jangan di skip ya. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Siswa dapat menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dengan bersusun panjang dan pendek. Siswa dapat menjelaskan operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kita mulai dengan penjumlahan bersusun panjang ya. Alat mewarnai Juno bermacam-macam. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah alat mewarnai Juno seluruhnya? Ayo kita hitung sama-sama ya. Sebelum kita mulai menghitung sama-sama, kita perhatikan dulu caranya. Nah, caranya itu tambahkan angka ratusan, tambahkan angka puluhan, dan tambahkan angka satuan. Yang seperti apa itu ayo kita simak ya. 146 sama dengan 100 ditambah 40 tambah 6. 217 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian kita beri garis, lalu simbol tambah. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Seperti ini ya, tambahkan angka ratusan. Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 300. Tambahkan angka puluhan. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Kemudian tambahkan angka satuan. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, di sini ada angka puluhan dan angka satuan. Nah, kita pisahkan angka puluhan ini dan angka satuannya. 300 ditambah 50 ditambah 10 dan ditambah 3. Sama dengan 300 tambah 60. Nah, 60 ini hasil penjumlahan angka-angka puluhan tadi. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Kemudian ditambah angka satuan 3. Jadi hasilnya adalah 363. Jadi 146 ditambah 217 sama dengan 363. Oke, sekarang kita masuk pada penjumlahan bersusun pendek. Angka-angka ini adalah angka-angka yang Ibu gunakan saat penjumlahan bersusun panjang tadi, ya. 146 ditambah 217. Lalu beri garis dan tanda angka. Nah, di sini untuk menghitung atau penjumlahan bersusun pendek harus sejajar angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan agar saat menghitung tidak salah. Jumlahkan satuan. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi kita tuliskan angka 3, lalu simpan angka 1 di tempat puluhan. Jadi di sini sejajar dengan angka puluhan yang lain. 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Jumlahkan puluhan 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kalau di penjumlahan bersusun panjang tadi, maka ini adalah 10
ditambah 40 ditambah 10, hasilnya 60. Nah, kalau di bersusun pendek maka hasilnya 6. Kemudian angka ratusan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya 363. Jadi sama dengan penjumlahan bersusun panjang tadi ya, hasilnya 363. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ataya memiliki perpustakaan kecil di rumahnya dengan jumlah koleksi buku sebanyak 315 buku bacaan. Dipinjam teman-temannya 42 buku. Berapa koleksi buku Ataya di perpustakaan sekarang? Nah, jawabannya 315 buku dikurang 42 buku sama dengan 273 buku. Jadi koleksi buku yang ada di perpustakaan Ataya sekarang adalah 233 koleksi buku. Oke. Nah, ini sudah masuk pada pengurangan ya. Nanti kita pelajari bagaimana pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek. Oke. Sekarang kita masuk pada pengurangan bersusun pendek. 285 dikurang 152. Hasilnya 133. Oke, kita lihat dari mana angka 133 ini, dari hasil pengurangannya yang seperti apa. Nah, angka 3 ini seperti Ibu katakan tadi bahwa kita kurangi angka satuan lebih dulu. Kurangkan angka satuannya. 5 kurang 2 sama dengan 3. 8 kurang 5 sama dengan 3. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 133. Oke, kita coba lagi dengan contoh yang lain ya. Nah, ini 217 dikurang 196. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 dikurang 9 tidak bisa. Maka caranya kurangkan puluhannya 1 kurang 9 jika tidak bisa. Maka kita pinjam pada angka ratusan. Jadi kita pinjam pada angka ratusannya ya. Jadi di sini menjadi 11. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Nah, karena tadi di angka ratusan sudah dipinjam, maka di sini tinggal 1. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, angka 0 tidak ditulis ya, jadi hasilnya 21. Oke, sekarang kita masuk pada pengurangan bersusun panjang. Ibu masih menggunakan angka-angka yang tadi ya. Nah, yang pertama, 285 sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 5. 153 sama dengan 100 ditambah 50 tambah 2. Nah, kita garis lalu beri simbol kurang di sini ya. Nah, 200 dikurangi 100 sama dengan 100, 80 dikurangi 50 sama dengan 30, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini ya, 5 dikurang 2 sama dengan 3, kemudian angka puluhannya kita kurang sama dengan 30, angka ratusannya kita kurang juga, maka hasilnya 133. Tuh. Jadi 285 dikurang 152 sama dengan 133. Sekarang kita masuk pada contoh berikut, pengurangan masih dengan pengurangan bersusun panjang. (217) sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian 196 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 6. Nah, di sini seperti Ibu katakan tadi bahwa ada angka yang tidak bisa dikurang. Nah, kita mulai dari sini ya. 7 dikurangi 6 sama dengan 1.
karena tadi seperti yang Ibu jelaskan pada pengurangan bersusun pendek, maka kita pinjam pada angka ratusan. Pada angka ratusan, tadi angkanya 200 kan? Nah, kita pinjam angka ratusan tadi, 1, kita taruh di puluhan. Jadi di sini hasilnya 110. 110 dikurangi 90 sama dengan 20. Nah, dan 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Tapi 0 tidak ditulis ya. Di sini Ibu tulis dulu, nanti pada saat menaruh hasilnya tidak ditulis lagi. Karena 0 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 21. Seperti itu. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat di rumah. Ayo kita simak lagi sama-sama untuk penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada hitung campuran. Burung puyuh barik bertelur sebanyak 225 butir, dijual sebanyak 200 butir. Sepekan kemudian, burung puyuh tersebut bertelur lagi sebanyak 225 butir. Berapa butir telur burung puyuh barik sekarang? Nah, di sini ada angka 225, ada angka 200 dan 225. Nah, gimana ya cara mencarinya? Kita simak sama-sama ya. Nah, Ibu sudah menyediakan jawaban. Di sini 225 tadi adalah keseluruhan jumlah telur puyuh yang dimiliki oleh barik, 225. Kemudian dijual sebanyak 200 butir. Karena sudah dijual berarti sudah berkurang. Maka 225 dikurangi 200. Kemudian ditambah 225 dari hasil sepekan. Jadi dia bertelur selama sepekan dapat 225. Jadi bertambah lagi. Ditambah 225 sama dengan 250 butir. Jadi banyaknya butir telur burung puyuh barik sekarang adalah 250 butir. Sekarang kita simak dengan cara yang pendek ya. Nah, ini 225 dikurangi 200 sama dengan 25. Karena 5 kurang 0 sama dengan 5. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya tidak ditulis ya. Kemudian 25 tadi ditambah lagi dengan 225 dari ini, angka yang ini. Nah, 25 ditambah 225 sama dengan 250. 5 ditambah 5 sama dengan 10, 0. Kita simpan 1 di sini, angka puluhannya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 2 turun di bawah. Oke. Ada yang Ibu perlu ingatkan kembali bahwa saat menghitung bersusun pendek ini, harus sejajar menuliskan angka-angkanya ya. Misalnya kalau 3 angka, maka sesuaikan bahwa angka satuan harus sejajar dengan angka satuan, angka puluhan harus sejajar dengan angka puluhan, dan angka ratusan harus sejajar dengan angka ratusan, agar saat menghitung hasilnya tepat dan benar. Tapi kalau kalian menulis 5, kemudian di sini 0, di sini 0, kemudian angka 2 di sini, nah itu bisa menyebabkan salah jawaban atau keliru. Oke? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang seperti biasa Ibu akan memberikan beberapa soal latihan. Jadi, jangan dulu ditutup ya. Beberapa soal latihan ini tidak untuk kalian upload, tapi silakan ya, tidak untuk kalian upload di e-learning, tapi silakan dikerjakan. Kalau kalian mau bisa dikirim lewat via WA-nya Ibu ya. Oke, sudah selesai. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik berikutnya.
Jangan bosan di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa sholat. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan atau dengan pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.